Gila ya, Indonesia bukan negeri sejuta budaya aja, tapi negeri sejuta pecandu juga nih. Halo semua, ketemu lagi sama gue, Mons Madness. Oke, jadi konten yang kali ini bermula dari keisengan gue beberapa hari ini ngulik ya tentang fenomena narkotika di Indonesia. Dan angka pengguna saat ini lumayan bikin gue agak gimana ya, agak takut iya, deg-degan iya. Di Indonesia itu untuk saat ini pengguna narkoba angkanya sekitar 3,6 juta pengguna ya, dimana 2,2 jutanya adalah pelajar dan mahasiswa, dan sekitar 1,5 juta ya itu adalah pekerja, dan angka kematiannya per hari sekitar 50 orang. Gila ya, Indonesia bukan negeri sejuta budaya aja, tapi negeri sejuta pecandu juga nih ya. Dan ini PR kita bersama dan harus kita perhatikan bersama ya. Oke, jadi sebenarnya penanganan narkoba ini nggak mutlak sepenuhnya ada di tangan BNN dan aparat penegak hukum. Mereka adalah fasilitator, mereka akan fasilitasi kita. Tapi di sini juga butuh peran serta dari masyarakat juga, dari keluarga iya, dari lingkungan iya, itu harus berperan untuk menekan angka ini. Ya, sekedar informasi ya, pengguna narkoba biasanya dimulai itu dari usia remaja, sekitar 13 sampai 15 tahun. Kalau gue boleh cerita sih, gue pertama kena itu sebenarnya pertama kena narkoba itu obat mungkin sekitar umur gue 45 tahun. Waktu itu gue dilahirkan dan besar di Jakarta Pusat, di daerah Pasar Baru. Jadi kebetulan nggak sengaja itu juga gue jadi lagi main nih sama teman-teman sebaya ya. Kebetulan kan emang gue dulu waktu kecil agak nakal, suka manjat-manjat. Pas lagi main ke tempat temen gue manjat di atas lemari itu ada botol vitamin C yang zaman dulu tuh. Kalau lu tahu vitamin C yang zaman dulu yang tablet yang kecil-kecil, nah itu ada cup kayak gitu yang bisa diputar. Itu warnanya kuning. Yang gue tahu kan dulu kalau warna kuning adalah vitamin C, dan gue ambil, gue makan, gue kasih ke teman-teman gue, vitamin C, namanya anak kecil kan nggak tahu ya, makan lah akhirnya obat itu. Setelah makan obat ya, gue sih agak lupa inget nih, ini orang tua dan keluarga gue yang cerita ya, karena mereka yang nemuin gue saat itu kan. Jadi menurut cerita itu gue tidur ileran gitu, dan akhirnya ketahuan sama bokap, dan cukup heboh juga saat itu. Gue kena makan obat, cuman nggak tahu obatnya obat apa. Dan akhirnya setelah dirembukan di keluarga, diputuskan ya udahlah pindah lah, jangan di daerah situ. Karena kan dulu sebelum di Jakarta, sebelum ada Kampung Ambon ya Pasar Baru duluan ya. Pasar Baru juga bisa dibilang salah satu epicentrum narkoba juga saat itu, sekitar tahun 80-an deh, 70-80. Nah jadi setelah pindah ke pinggiran Jakarta, jadi keluarga gue berharap bahwa gue akan terhindar dari narkoba. Tapi ya ternyata nggak seperti itu. Narkoba ini sekarang di semua tempat, di semua pulau, di pelosok sekalipun ada. Ya artinya keluarga udah bagus coba memfasilitasi, pada akhirnya gue tetap kena juga ya. Nah ini pesan gue buat kalian semua ya, kalau ada keluarga atau saudara kalian yang terkena narkoba, pesan gue satu, jangan dijauhi. Kedua, jangan dimarahin, rangkul dia, bikin dia ngerasa nyaman sampai akhirnya di dalam diri dia itu punya keinginan untuk sudahlah, gue mau berhenti, gue untuk apa lagi kayak gitu. Karena ketika kalian jauhi, pada saat kalian bully dia itu akan cari pelarian, dan akhirnya dia akan terjebak semakin dalam ya. Buat yang masih make juga nih, kalian jangan berpikir gue pakai narkoba karena gue mau bebas, salah lo. Karena justru dengan lu pakai narkoba ya lu terikat ya, kebebasan lu tuh nggak ada. Hidup lu itu akan tergantung sama narkoba. Oke. Yang ketiga juga, jika ada yang kalian curigakan nih, keluarga, teman atau siapapun, adik kalian yang kok gelagatnya agak aneh, di rumah tidur aja kok lebih banyak mau main di luar, atau tiba-tiba dia ini malam nggak bisa tidur berhari-hari, itu kalian juga harus lebih waspada ya. Jangan ragu untuk periksa handphone, periksa aja nggak apa-apa, tapi ngomongnya baik-baik, jangan dengan kata-kata yang buat dia curiga ya. Karena kalau buat dia curiga, dia akan berontak. Kalian bisa, caranya banyak ya, kalian bisa basa-basi transfer apa ke handphone, coba lihat di handphone lo gitu, nanti kalian buka, masuklah ke chatnya, coba kalian lihat di situ,
Lalu juga tasnya diperiksain, dompetnya juga diperiksain, pergaulannya juga kalian awasin. Dan balik lagi ke poin tadi gue bilang ya, pada saat kalian menemukan ternyata, oh ini ternyata adik gue, oh ini keponakan gue, oh ini saudara gue menggunakan narkoba, jangan dimarahin, pasti shock, kalian pasti shock. Ya gue yakin ya kalian pasti shock. Cuman ya udah, coba dirangkul lah, diomongin baik-baik. Karena sebenarnya dia itu bukannya pelaku, tapi orang yang kena narkoba adalah korban. Ya, korban dia pun sebenarnya ya mungkin dia nggak tahu. Ini gue nggak tahu nih kalau fenomena sekarang ya. Kalau dulu sih zaman gue ya, narkoba itu orang yang banyak kecebur narkoba ya karena nggak tahu, karena ketidaktahuan. Beda dengan sekarang, informasi terbuka luas, orang bisa searching di internet. Contoh, gue dulu nggak pernah tahu bahwa putau itu adalah heroin. Yang gue tahu putau ya putau. Pada saat sudah kecebur dalam, baru gue tahu, oh ternyata yang gue pakai selama ini ya heroin. Itu loh, putau itu ya heroin. Dan pada saat mau balik ya berat. Ya ediksinya ya begitu dah. Oke, jadi balik lagi ke tadi pesan gue bahwa aparat penegak hukum dan BNN itu memang tugas mereka, tapi tanpa bantuan kita semua, gue rasa juga jalan mereka agak susah ya. Apalagi kalian yang punya keluarga narkoba malah ditutup-tutupin, itu salah ya. Yang benar itu kalau keluarga kalian ada yang kena narkoba, kalian lapor ke BNN biar direhab. Dan sekedar informasi, pada saat kalian lapor ke BNN, ya pada saat itu anak direhab, maka haram hukumnya buat dia masuk penjara. Ya, paling gak enak di penjara, jangan sampai kalian masuk penjara. Jadi sebelum itu terjadi, lebih baik kalian lapor ke BNN. Ya, nanti di bawah di description gue akan jelaskan nih gimana sih lapornya itu kemana ya. Oke, kenapa gue bilang bahwa ini bukan tugas BNN dan kepolisian semata? Karena sebenarnya regulasi yang mereka buat sudah cukup lumayan lah ya. Gue nggak bilang sempurna ya, karena masih banyak bolong-bolong, masih banyak kesalahan ya. Dari regulasi yang mereka buat tanpa peran serta kita, sob, nggak akan bisa apa-apa. Contoh, hukuman mati deh, hukuman mati narkoba nih. Dari tahun 98 itu sampai ke sini, itu angka hukuman mati pengedar narkoba itu semakin meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2000 itu cuma 1 orang. Lalu di tahun 2013 itu ada 5 orang. Ya, di tahun 2016 ada 16 orang. Di tahun 2017 itu ada 30 orang. Dan seingat gue dari 2017 sampai 2019 itu ada sekitar 90 sekian orang lah yang dihukum mati. Itu vonis ya, belum dieksekusi. Ya artinya kan hukuman mati pun nggak bikin mereka takut. Kenapa mereka nggak takut ya? Karena ada uang di dalamnya. Ya, sekedar informasi ya, bahwa aset yang sudah disita. Kalau aset ini kan artinya barang bukti yang sudah terungkap ya, yang belum terungkap masih lebih banyak. Itu ada sekitar 5T. Coba lu kalau bicara 5T, bisnis 5T dengan resiko mati, ya gua rasa semua orang juga mau gitu lah. Makanya ini butuh peran serta dari masyarakat juga. Masyarakat harus membantu. Kita harus saling backup dengan kepolisian, dengan BNN. Ya terserah deh. Ini mungkin konten gue ini kontra dengan teman-teman yang masih menggunakan, atau sangat kontra lagi dengan bandar ya. Ya peduli setan, karena gue nggak lulusan. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan, pesan gue, berhentilah. Udah bukan saatnya. Stop. Ini Indonesia saat ini udah darurat narkoba, sob. Ya kan? Ketika lu belum nggak ada keinginan buat stop, yang akan lu dapat adalah nanti di dalam hidup lu ada 4 R tuh. Ya, R pertama adalah rehabilitasi. Itu masih bagus, lu bisa direhab, lu masih bisa sembuh ya. Ya kan? Artinya lu masih bisa kembali ke dunia nyata, lu masih bisa kembali ke kehidupan yang normal, ya kan? Dan R yang kedua adalah rumah sakit jiwa. Ya, gue sendiri masuk rumah sakit jiwa nggak, tapi dalam penanganan dokter psikiatri ya, memang dari beberapa rumah sakit adalah udah dua atau 3 rumah sakit gue masuk ya. Ya alhamdulillah ya masih stabil gitu loh. Banyak yang dari pengguna narkoba masuk ke rumah sakit jiwa. Ya. Ini R1 adalah rehabilitasi, R2 adalah rumah sakit jiwa. Masih bagus di R1, R2. R3 rumah tahanan, sob. Lu belum sempet tobat, lu ketangkep polisi. Aduh. Pada saat lo ketangkep polisi, yang ada dalam benak lo pertama adalah, pas pertama tangkap ya, mungkin gue salah sama keluarga gue ini. Nah di dalam lo pilih lo 2, antara lo tobat atau lo jadi lebih gila. Lebih gila karena keadaan, ya kan? Bisa juga lebih gila karena lo ngerasa bersalah lo terlalu dalam sama diri lo, ya. Oke, jadi rehabilitasi, lalu rumah sakit jiwa, ketiga rumah tahanan, yang keempat rest in peace, lo mati. Kalau lo udah mati, udah kelar, nggak ada lagi cerita hidup lo, juga nggak ada lagi, udah percuma, hidup juga nggak ada hasil. Buat apa? Kalau emang tujuan lo mau mati, ya kan,
saran gue ya nggak usah pakai narkoba, minum racun nyamuk no, lebih cepat mati. Ngapain? Terakhir itu cuma menyusahin keluarga ya. Oke, ya itu yang terakhir ini cuman sekedar intermezzo buat lu nih, buat lu sadar lah ya. Gue juga nggak mau menjudge lu terlalu dalam karena gue tahu rasanya jadi pemakai itu nggak enak, dan ya gue yakin di dalam diri lu masing-masing itu ada keinginan gue mau jadi orang benar, gue mau jadi orang benar, gue mau jadi orang benar. Oke, sekarang tinggal saatnya lu buktikan. Kalau memang susah, lu nggak bisa lewatin tahapan ini, lu bisa diskusi sama gue akan berbagi semua cerita ke lu, gue akan bagi tips dan trik sih ke lu ya, karena kita berawal dari hal yang sama. Kalau gue bisa sadar, gue bisa kembali ke dunia nyata, kenapa lu nggak ya? Kalau gue bisa berkarya tanpa narkoba, kenapa lu nggak bisa? Oke, kita sama kok. Oke, pesan gue buat semua, mari bersama-sama bergandeng tangan, kita bantu BNN, kita bantu kepolisian, kita bantu keluarga kita yang jadi korban, kita berantas narkoba, kita perangi sama-sama, karena itu adalah musuh bangsa untuk saat ini ya. Sekian dari gue, terima kasih, selamat siang.